Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak, Ibu, kaum muslimin jemaah subuh yang dimuliakan Allah, balik dan bersyukur kepada Allah atas segala karunia-Nya. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya muliakan, pagi ini kita akan bahas surat Al-Lail, surat 92 ayat 1 sampai 10. Kita baca ayatnya, surat Al-Lail. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal-laili idza yaghsha wan-nahari idza tajalla wa ma khalaqal dzakara wal unsa inna sa'yakum lasyatta fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Demi malam apabila telah menutupi, demi siang apabila telah terbuka terang, demi penciptaan laki-laki dan perempuan, sesungguhnya usahamu sangatlah beraneka ragam. Adapun orang yang memberi dan bertakwa dan membenarkan dengan janji yang terbaik, maka dimudahkan dia menuju kebaikan, kebahagiaan. Adapun orang yang kikir lagi merasa dirinya cukup dan mendustakan janji-janji yang baik, maka akan dimudahkan dia menuju kesulitan hidup. Itu artinya surat Al-Lail ayat 1 sampai 10. Ini ayatnya ada 21, tapi 10 ayat sudah kita bahas. Jadi pertama Allah bersumpah, wal-laili idza yaghsha, demi malam apabila telah tertutupi. Ya, yaghsha itu artinya menutup. Maka kemudian diartikan gelap, karena sesuatu yang tertutup itu gelap. Ya. Kalau terbuka dia terang. Jadi Allah bersumpah demi malam, dan malam itu diberi sifat yaghsha. Malam itu terjadi satu karena memang bumi ini ada yang menutupi belahannya yang lain. Sekarang kita ini gelap karena ada belahan bumi lain yang menutupi kita. Nanti kita terang, kita menutupi belahan yang lain pula. Makanya ada bumi yang dijadikan Allah di sana, tidak ada tutup antara dia dan matahari. Nanti baca cerita surat Al-Kahfi itu, cerita Iskandar Zulkarnain. Iskandar Zulkarnain itu berjalan ke suatu negeri yang di negeri itu tidak ada tutup antara penduduknya dan matahari. Maksudnya tidak ada tutup antara penduduknya dan matahari itu, tidak ada malam di sana. Ya. Jadi ada belahan bumi ini yang tidak ada malamnya, siang saja. Ya, di daerah Skandinavia itu, di Eropa Utara, seperti Finlandia, Skotlandia, Norwegia, itu bahkan jam 12 malam kadang-kadang seperti jam 4 sore. Karena memang belahan bumi itu tidak ada yang menutupi. Kalau kita kan berada di garis ekuator namanya. Jadi kalau kita di atas, yang di bawah gelap, kita yang di bawah yang di atas gelap. Tapi ada bumi yang tidak ada menutupi dia. Itu dalam cerita Zulkarnain disebutkan itu, nanti baca di surah Al-Kahfi itu. Jadi malam itu terjadi karena ada yang menutupinya. Itu kenapa malam disifati yaghsha.
apabila telah tertutupi. Jadi malam ini terjadi karena ada yang menutupi. Nah, ketika Allah mensifati malam dengan yaghsha, yang artinya tutup, jadi yaghsha itu tutup artinya. Makanya ada ayatnya, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. Nah, ghishawah itu bentuk masdar dari yaghsha. Yaghsha itu bentuk verbanya fi'il mudhari, ya, present continuous. Nanti masdarnya ghishawah, tutup. Jadi mata mereka sudah ditutup sehingga tidak melihat lagi kebenaran. Namanya ghishawah. Makanya hari kiamat disebut ghasyiyah. Hal ataka hadisul ghasyiyah. Kenapa kiamat disebut ghasyiyah? Karena kiamat itu menjadikan akal manusia itu tertutup, hilang. Manusia di hari itu mabuk. Orang mabuk itu akalnya tertutup itu. Ya. Nah, kenapa malam disifati dengan yaghsha, yang artinya tertutup? Di situ ada isyarat dari Allah, bila malam datang maka tutupilah dirimu. Itu makanya malam kau tidak jadi cahaya oleh. Maka malam kau kalap supaya kita tidak lagi kemana-mana. Itu makanya kata Nabi, bila malam datang tutup semua pintu rumah, tutup semua bejana. Jadi kalau malam itu tempat penampungan air tutup, sumur tutup, ya, sampai makan tutup, kuali tutup. Oh begitu tuh. Sebab dulu kan tidak lampu tuh. Jadi binatang-binatang, hewan-hewan bisa masuk aja untuk makanan atau segala macam. Karena kalau malam tiba begitu, hewan keluar rumah. Binatang-binatang berbisanya banyak ada yang bermalam. Kalau siang kan takut ke cahaya, malam jadi keluar. Itu makanya kalau malam datang, kata Nabi, tutup semua pintumu, masukkan semua anakmu ke dalam rumah. Tapi kata Nabi itu maka jangan siswa bego kalau lama maghrib itu cari anak lemah. Kalau dai pulang cari lemah dari dulu Pak. Ini makin malam makin keluar orang bego. Dulu orang kalau lama maghrib bego kalau tidak pulang lagi ganti-ganti dia pulang lah. Itu mesti cari lemah. Cari uniang lah kemana kalau lama maghrib dia pulang dia Pak. Karena kalau lama malam itu yaghsha, kita tidak boleh lagi kemana-mana. Malam itu tutup dirimu, ya, ambil selimut kalau itu makanya Nabi, perkara yang paling dibenci Nabi itu bercerita setelah salat Isya. Itu diceritakan Aisyah, yang paling dibenci Nabi karena Rasulullah SAW yakrahu, Nabi itu benci. Apa yang dibenci Nabi? Ayatahaddasa ba'da salatil isya, berbicara setelah salat Isya. Jadi sudah semua yang Isya pun Nabi langsung ambil selimut lok. Jam 1 Nabi bangun tengah malam. Nabi salat sudah tidur sampai pagi itu tidak apa-apa. Karena Bapak Ibu, tidur terbaik itu sekitar jam 9 sampai jam 1 saja. Itu tidur terbaik. Kalau ada jam 1 boleh lalu, itu pagi sekitar boleh betul. Saya lupa. Jago jam hampir tidak mungkin. Kalau Bapak Ibu jam 1, jam 2 lalu mustahil jam hampir bisa jago betul. Saya lupa. Itu makanya anak bujang-bujang, anak gadis-gadis jarang pegang masjid subuh. Pokoknya lalu jam 1 main HP. Kalau lalu jam 1 sama 2 tidak mungkin jam hampir bisa jago lebih. Tapi baru cuma tes. Lalu jam 9 atau jam 9 itu lalu oleh. Itu jam 3 jago otomatis pada hampir. Tidak dipakai alat lagi jago itu. Saya belum tahu. Sebab
kebutuhan tidur kita tuh hanya 4 jam. Dan yang paling sehat tidur itu jam 9, jam 10 itu paling sehat. Sampai nanti jam 3, paling lama jam 4. Kalau Bapak Ibu terbiasa tidurnya jam 10 dan jam 11 paling lama, jaga kita bangun di jam 4 itu pasti sehat, pasti sehat. Tapi yang biasa lari malam banyak penyakit itu, karena hati kita ini membuang racun-racunnya. Jadi ada toksin dalam tubuh kita ini, racun itu dibuang oleh hati kita batasnya sampai jam 1 malam. Kalau sudah jam 1 malam, hati kita ada lagi berfungsi membuang racun, jadi racun itu menumpuk. Itu makanya kalau orang jago malam macam itu liver. Karena hati itu tidak berfungsi membuang racun tidak menumpuk. Jadi agama kita ini sempurna, Bapak Ibu. Tanyalah ke dokter kalau tidak percaya begitu. Kalau malam datang, yang syah sudah tutup dirimu, tutup rumahmu, tutup makananmu, tutup kantongmu. Ikut jauh sama di mana mencari nasi goreng itu kan begitu. Makan jam sama dia itu. Ada makan lalu langsung, tidak ke bulu itu tuh. Dan ke kolesterol, ke samuran gitu tuh. Nabi itu bebo. Kapan Nabi makan malam baca hadisnya? Kapan Nabi makan malam? Sebelum salat maghrib. Itu makanya kata Nabi, iza kutibal asya, kalau makan malam sudah terhidang, fabda'u bihi qabla an tusalliyal maghrib. Datang waktu salat maghrib, makan dulu, jangan salat maghrib. Dari sahih. Jadi makan malam dan terhidang kata Nabi. Datang salat maghrib, makanlah dulu. Makna hadis itu satu, kalau terhidang makanan waktu sembahyang timbul, dia makan sembahyang dulu, itu aturannya. Tapi kata Nabi, bila terhidang makan malam datang waktu salat maghrib, itu artinya makan malam Nabi itu sebelum salat maghrib. Sebab Nabi habis makan malam, salat maghrib, nanti salat isya, Nabi tidur. Ada interval antara makan malam Nabi dan salat isya itu 2 jam. Di situ ada isyarat, lalu kau paling capek 2 jam setelah makan. Paling capek. Ya. Dan budi sudah makan lalu lah. Makanya makan Nabi sebelum maghrib dan Nabi tidur setelah isya. Itu kebiasaan Nabi. Jadi sudah isya ada makanan. Mengapa penyakit banyak gini? Nabi tidak pernah sakit lebih sakit. Nabi kok sakit mati benar 3 hari. Jumat Nabi sakit, Senin Nabi meninggal. Nabi itu umur 56 tahun. Itu memimpin perang itu. Jadi Nabi hijrah ke Makkah, dari Madinah ke Makkah itu usia 56 tahun itu. Hijrah jalan kaki itu Ibu, dari Makkah ke Madinah itu 10 hari jalan kaki itu. Usia Nabi 56 tahun tuh. Awak 56 tahun dah mungkin tu kan. Nabi 10 hari berjalan kaki itu sampai ke Makkah ke Madinah kan. Berajam pakai bus 7 jam. Barang kecepatan bus tu panjang tu Ibu. Itu jalan kaki itu, bayangkan Nabi itu 10 hari itu usia 56 tahun. Kalau dah sehat Nabi tak bisa tidur. Nabi itu Ibu perang Badar itu usia Nabi 57 tahun. Ada 17 kali perang dipimpin Nabi itu sampai usia beliau 60 tahun. Itu Nabi sehat tuh Ibu. Apa kunci sehat Nabi? Malam itu yang syah. Nabi tidak pernah tidur larut malam. Itu kunci sehat Nabi. Nabi kalau sudah malam datang, sudah ambil selimut tidur. Sampai tengah malam mau tak. Itu makanya banyak penyakit juga. Cuba lah Bapak Ibu biasakan padang lampir dan sebalik lalu mereka padang lampir. Beko jampe. Ya, sehat Pak. Saya sudah dulu. Karena Allah sudah atur begitu.
Makanya kadang-kadang aku menghayal kok jadi gubernur lah buat tidak tahu mungkin bentuknya kan, tapi menghayal kadang-kadang. Nah, yang pertama saya lakukan tuh kalau jadi gubernur, panggil DPRD itu semua. Itu semua mall dan tempat hiburan tutup paling lambat jam 11. Paling lambat. Kalau ada juga yang buka jam 9 itu tutup paksa. Kau ingin dia negara kau itu. Bapak coba jadi Bapak Ibu, Bapak Ibu kalau jam 9 malam makin ramai Bapak Ibu. Kafe-kafe itu penuh, mulai dari daerah Tapiang sampai ke itu SMA 1. Itu masuk itu ke SMA 1 dengan malam padat. Gor Tapinawi itu sampai ke apa Dayemani, Masya Allah. Itu sampai pagi. Saya kalau ceramah subuh itu, kalau minggu pagi itu aku kadang ceramah sampai ke Gantiang tuh itu sepanjang di Gantiang tuh itu kafe-kafe penuh aja deh. Siapa yang di kafe itu? Yang di kafe itu yang bujang-bujang yang ganti-ganti itu tidak suami istri dulu itu. Kok suami istri itu di kafe yang cari di kamarnya? Enak. Wajar mereka tuh ibadahnya kan tampilnya situ. Itu karena dibuka. Sudah tutup karena ke situ orang itu tutup kan? Karena kita harus menyampaikan pesan bahwa malam itu jangan keluar juga. Malam itu yang syah. Makanya Allah bersumpah demi malam itu yang syah. Kalau malam datang, tutup kadai mulai, tutup rumah mulai. Itu. Kau kapan cari rezeki besok siang tu aku cahaya lagi siang. Kali yang cahaya kau berjalan ke kamari mencari rezeki. Tapi bahala ke ibu kawan ni negara itu ibu. Kalau aku mengecek boleh ikut. Dan aku mengecek udah tak yang salih-salih ikut. Tu yang di kafe-kafe itu saya tidak mengecek. Itu kekuasaan mengecek ni. Harus berpuasa itu. Memang begitu, makanya Bapak Ibu tolong Bapak Ibu kalau tidak bisa berdakwah ya minimal dengan kekuatan yang punya. Ibu yang punya anak-anak kos, yang punya kamar kos, tolong diaturan. Pokoknya jam 9 malam kunci semua gerbang mereka. Kalau anda pulang juga cari tempat tinggal lain di luar dan lalu di luar. Bikin aturan pada itu Ibu. Supaya berdakwah itu gitu. Anak aku di Jakarta kuliah ibu, jadi ibu kos itu hebat. Di kafe anak aku itu ibu abrusi, itu jam 9 itu dikunci pintu gerbang dulu, tak boleh masuk lagi. Supaya anakku nak berkeliaran malamnya pergi kuliah, pergi belajar, tak pergi keliaran di situ. Minimal Bapak Ibu yang di bawah kekuasaan kita kasih tahu kalian malam di rumah dia, pergi kalian berusi. Nah, di rumah belajar. Tak keluyur aja malam kau. Mampu be aturan gerbang apa kunci ya jam 9 Jam 9 itu toleransi lebih tinggi mah. Kalau tak kalian jadi tapi lain resiko tinggal. Memang bisa tu Ibu. Kenapa tak bisa? Karena Allah mengatakan kalau malam sudah datang tutup lagi. Tutup rumahmu, tutup anakmu, tutup dirimu. Karena malamku penyakit banyak, kejahatan banyak. Itu makanya kita berdoa berlindung tu min syarri ghasikin iza waqab. Ya Allah lindungi saya dari kejahatan malam. Di malam hari itu banyak kejahatan. Semua makhluk itu kejahatannya terjadi malam hari itu. Orang dengki malam hari, itu makanya Kabil membunuh anak dia Habil di malam hari. Binatang-binatang malam hari kejahatan, perampok malam hari, pembunuh malam hari,
pemerkosa malam hari. Makanya malam kok tuntut kejahatan tu banyak. Itu loh. Cuman di awal tu kini ibu heran dulu. Kafe-kafe di awal kini cendawan tumbuh di musim hujan. Ya. Dulu Bapak Ibu tahun-tahun 80-an dia ada kafe di Padang tu. Tak ada kafe tu Pak. Tapi kini tren hidup kafe itu. Dan mahasiswa kini itu kalau dah duduk di kafe, dah nongkrong di kafe, dah trennya dah, ada gayanya dah. Makanya kini masjid langang, pustaka langang, tak ada mahasiswa ke pustaka, lebih betul di rupanya ke pustaka tak saya. Kalau duduknya di kafe, pagi di kafe, siang di kafe, malam di kafe, itu. Kalau siang okey lah, tapi yang malam kok makanya kata Allah, bila malam datang, yalsha tutup. Menyebab aku yang punya anak, yang punya cucu lah. Kalau dah sudah maghrib tu jadi bulian juga anak cucu kedua malam lah. Zaman sesuk begitu anak gading kedua malam tu pantang ulang zaman dulu begitu. Anak gading kedua malam kini jam 9 malam dijampi orang anak gading ini dijampi orang laki-laki jodoh. Hei, ibunya malapi di pintu dada, hati-hati apa nak hati-hati, ibu selesai ini bodoh. Nama timun dilaki ke durian, tapi nama timun dia, jadi tak ada. Aduh bodohnya orang ini itu. Malam mana orang jambut cuma dada. Malam tu kurung anak tu bila dah pulang carinya, tak berlapi dia. Tapi begitulah manusia ini. Sangkonya hidupnya modern tu di jahiliyah. Nah, wan nahari iza tajalla, demi siang apabila telah terbuka. Jadi tajalla itu artinya terbuka. Ya, dikata jali itu artinya terbuka, tampak jelas terbuka. Lalu kemudian diartikan terang. Kenapa terang itu? Karena terbuka. Kenapa ketika Allah bersumpah demi siang, sifat siang itu tajalla, terbuka. Artinya apa? Kalau siang datang, mulai masuk siang, buka kembali rumahmu, buka selimutmu, buka usahamu, tajalla. Begitu. Kalau siang datang dan tiba, maksudnya lepajar kok siang cuma buka pintu lain, keluar rumah lain tu. Tu makut siang pun jadi cahaya supaya keluar lain, kalau nampak. Tu makanya Bapak Ibu kalau lah siang Allah sumpahnya apa? Was-subhi iza asfar. Tu di surah Al-Mudaththir tu di 4. Demi subuh apabila telah terbuka. Asfar tu artinya terbuka. Nah subuh itu udah buka pintu, buka selimut, buka usaha. Subuh asfar. Makanya was-subhi iza tanafas, demi subuh yang di waktu itu engkau bernafas. Jadi waktu subuh kok ambil apa? Makanya Bapak Ibu kalau lalu itu waktu subuh kok sudah subuh lalu itu betul otaknya tuh itu kehabisan oksigen. Itu aku jago pagi bisa jam 9 jago atau jam 8 jago, itu udah suka pagi yang harus. Karena stok oksigen apa habis. Karena kalau ketika lalu itu harusnya pagi itu tanafas, mandi udara oksigen. Makanya udara yang paling bersih di waktu subuh, buka pintu rumah. Buka, karena tu udara sehat masuk. Makanya tajalla. Buka usaha oleh di kampung aku bebu, jalan panjang tu kampung rumah aku. Itu orang sudah subuh ke bebu, tu langsung pegang ladang tu, menyemprot. Sebab kalau menyemprot kolam tanah hari dan hama lari ke bawah tanah, disemprot ada ununya biar racun saja. Kalau ingin menyemprot sudah subuh kok semprot. Itu buktinya pagi itu keluar. Itu makanya tajalla.
Ada awak anak-anak ini pagi kau yang lalu di mana? Mager namanya. Mana? Jadi mahasiswa pada saya. Sudah subuh tu lalu ni. Nyami bantah dia subuh ni. Padahal sudah subuh kau dah boleh lalu kan? Pantangan Nabi itu subuh tu lalu tu pantangan Nabi. Itu makanya kata Nabi dalam doanya, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, ya Allah berkahi semua umatku yang bangun di waktu pagi. Itu Nabi doakan begitu, siapa yang bangun di waktu pagi subuh berkahi mereka. Awak anak-anak subuh lalu coba jadi ibu pulang apa cucu ibu apa ibu masih lalu betul. Aku salahnya cucu awak, anak awak di pejabat jam 5 tu lain. Ya suruh buka 5 itu lain. Dah siang tu jam 5 tu dah siang tu buka 5 itu lain. Kedua lain, bi udah sehat. Agama kau pi udahnya urusan salat puasa zakat saja. Jalan hidup aku diatur seindah mungkin, sebaik mungkin dalam agama itu. Aku pagi itu dah boleh lalu oleh tajam lah. Buka semuanya deh, buka. Kalau tadi malam kan apa? Pagi itu buka deh. Ya. Bapak ibu kalau menggali lontong jam 9 baru buka, itu dah kan lama menggali lontong itu. Kalau menggali pagi itu dah. Aku kadang-kadang aku heran bapak ibu. So di mall-mall itu kan ada salahnya dibuka jam 8. Ada. Buka jam 8, tutup jam 8 malam. Jam 10 malam karyawan dah tidur di rumah sadonya. Ikut tutup jam 9 malam. Jam 2 balik baru beres-beres. Jam 1 sampai di rumah. Jam 2 lalu, jam 8 jago lagi pagi, jam 10 kerja dulu dia. Kan aneh itu kan nama dulu. Itu mall-mall tu ibu. Jawab tutupnya. Jam 10 lewat tutup itu mah. Tidak kena. Jam berapa pegawai-pegawainya kalau marah dari mall tu ibu? Jam 2 balik itu. Jam 2 sampai di rumah tu. Jam 1 lewat tu. Itu anak gadis-gadis itu ibu. Bujang-bujang tu. Tak orang gaib-gaib kalau jadi mall tu. Ada tak subuhnya tau? Tak ada. Jam berapa dia jago? Jam 8 pagi dia jago subuh. Maka keberkahan itu hilang dia. Padahal harus kalau lah subuh tu tajallah. Jangan tutup ke lain, buka satunya lain. Menggali lain, berjalan lain. Itu tu. Makanya ketika Bapak baca dalam surah Al-Fajr, wal fajar, demi waktu fajar. Fajar tu awal subuh. Apa jawabannya? Inna fi zalika laqasamun lizi hijr. Waktu fajar itu waktu terbaik untuk akal manusia. Akal manusia kau beku tak bukanya di waktu fajar. Makanya lu beku kalau di pesantren itu jago jam ampe, habis jam ampe itu mandi, sudah mandi sholat sunat, habis itu subuh itu beraja. Kalau waktu yang paling baik beraja aku subuh tu. Kalau inna fi zalika laqasamun lizi hijr, itu waktu akal kita terbuka. Otak sedang fresh. Wala jago lalu udah serahan. Jadi kalau subuh itu jam 4 itu beraja, Masya Allah, yubana membekas ke hati dan akal lebih. Aku dulu diajar guru aku dulu. Kau kalau raja jam 3 bangun. Lalu capek, jam 3 jago ya. Baca dah jam 3 tu. Masya Allah, Bapak Ibu luar biasa. Kalau jago lalu tu apa raja, ya memang laki. Kalau otak awak sedang terbuka, wal fajri, itu maka jawabannya hijir. Hijir kau tengok akal. Mulai kini kau berbuat dah lebih dah buka pikiran begini dengan ceramah. Cuma sudah maghrib ceramah. Baru saya mulai ustaz ceramah tu. Lelaki. Ayo. Karena memang begitulah manusia itu lelahnya hari-hari itu. Tapi kalau sudah subuh jago lalu masih fresh kan otaknya masih segar. Itu yang kita lewatkan. Lalu di pagi itu maknanya tidak hilang keberkahannya itu.
yang lalu di waktu pagi. Makanya tuh yang bodoh-bodoh tolong jangan biasa lalu sudah subuh tuh. Kok kayo jo lalu beko lewatkan mana suruh lo jam 8 baru ke lalu ke bola. Tapi sudah subuh tuh jangan pernah lalu. Karena Allah bersumpah wan nahari iza tajalla. Bila siang mulai datang, buka semua. Jangan tutup juga dirimu, buka. Begitu. Ini baru ayat 2 10 tadi. Ada pertanyaan dulu Bapak Ibu. Kalau tidak, kita lanjutkan satu ayat lagi. Ada ayat. Lalu wa ma khalaqa dzakara wal unsa. Demi penciptaan laki-laki dan perempuan. Jadi ingat ya, Allah hanya menciptakan dua jenis, laki perempuan. Tak ada yang ketiga lupa. Pelangi tak ada. Ya. Kalau ada yang ketiga, pasti itu penyimpangan fitrah. Maka tak ada yang namanya khunsa atau laki-laki betina tidak ada, cucuk tidak ada. Kalau ada, itu penyimpangan jiwa. Maka kalau ada laki-laki seperti perempuan, perempuan seperti laki-laki, tanda jiwanya sedang sakit. Orang yang seperti itu, laki-laki yang berpenampilan seperti perempuan atau sebaliknya, caranya diobati, bukan dikasih hak dengan dasar hak. Dia sedang sakit itu. Karena Allah hanya menciptakan dua dengan karakter masing-masing. Kalau tidak az-zakar, al-unsa. Tidak ada. Maka kalau ada orang yang mengubah ciptaan dia laki-laki diubah ke perempuan atau perempuan diubah ke laki-laki, itu syirik, dosa besar. Makanya kalau ada yang mengubah dirinya yang sudah Allah ciptakan, pasti syirik. Tak diampuni Allah dosanya. Makanya ada dulu artis ya, artis ya. Pak Dorce ya, itu kan beliau kan dulu laki-laki mengubah ke perempuan. Ya, bagaimanapun tidak bisa dibenarkan, alasan apapun tidak bisa diterima. Kalau dia mati tetap pelaksanaannya laki-laki, walaupun tubuhnya sudah jadi perempuan Pak, tapi yang laki-laki yang melaksanakan karena dia laki-laki. Dan itu dosa besar. Suruh bertobat kepada Allah dengan tobat nasuha. Ya. Di awal kini kan orang-orang yang mengalami gangguan jiwa itu justru dikasih tempat dengan dalih HAM. Bahkan kini dikampanyekan LGBT itu. Ya. Padahal Allah hanya menciptakan dua saja, az-zakar wal unsa. Tak ada yang ketiga. Maka yang laki-laki seperti laki-laki, yang perempuan seperti perempuan, tidak boleh dibalik. Makanya yang dilaknat Allah, siapa yang dilaknat Allah? Al-mutarajjilat minan nisa. Perempuan yang berpenampilan seperti laki-laki dilaknat Allah. Atau sebaliknya, laki-laki yang berpenampilan seperti perempuan dilaknat Allah juga. Karena Allah hanya menciptakan laki dan perempuan. Ini orang-orang bencong tu bebuan. Ini orang-orang cari perhatian. Mungkin selama umurnya tapi perhatian supaya diperhatikan, melakukan hal-hal yang aneh-aneh. Salah satunya di luar fitrah kita. Maka obati jiwanya serang sakit. Nah di sini Ibu Allah mendahulukan laki-laki baru perempuannya. Wa ma khalaqaz zakara wal unsa. Penciptaan laki-laki dan perempuan. Kenapa didahulukan laki-laki baru perempuan? Satu, memang laki-laki diciptakan lebih dulu dari perempuan. Makanya di surah An-Nisa ayat 1 itu, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min zakari wa unsa. Jadi ya, kami ciptakan inna khalaqnakum min nafsin fattaqwa wa ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Allah menciptakan manusia dari satu diri, Adam. Lalu wa khalaqa minha
diciptakan dari Adam itu istrinya. Nah, jadi memang kami diciptakan dulu. Setelah kami diciptakan, baru ibu diciptakan. Dan ibu diciptakan dari kami. Makanya wa khalaqa minha, diciptakan dari laki-laki tadi pasangannya. Makanya ibu kau tak boleh jauh dari kami. Kamu ibu kalau jauh hilang diri kami. Makanya ibu diciptakan bukan dari yang lain, dari diri kami ibu diciptakan supaya ibu menakik yang menyatu ke kami tarui. Itu makanya alasannya ibu kau tak boleh meninggal kami. Dan kalau ibu tinggal kami, stres kami, damam kami. Itu makanya apa-apa kalau ditinggal orang rumah nak kusui baru langsung baru mui langsung. Jangan tidak apa-apa kalau ditinggal orang rumah langsung usap kusui baru ya. Karena hilang dirinya sebagian tu. Itu makanya lagu siapa tu Anang Hermansyah ya. Ketika ditinggal kade kan separuh jiwaku pergi. Mau begitulah tu. Makanya ibu diciptakan dari kami. Cuma kau laki-laki disebutkan lebih dulu tu. Kenapa penciptaan kami lebih dulu dari ibu? Mau begitu tu. Maka ibu kau diciptakan terakhir tu. Ibu kau makhluk yang paling canggih. Kenapa terakhir diciptakan? Itu makanya ibu kau paling sempurna. Karena biasanya teknologi itu yang paling sempurna tu yang mutakhir, yang terakhir. Itu makanya ibu kau ditutupi sanonya. Dan rancak. Kalau kami pusing dulu tweet-tweetnya, itu baik dah ke kamar dia, ya. Kenapa? Karena kami kau dah rancak dijadikan dong. Cuma ibu jadi apa-apa, dah baju dijadikan dulu, dia tadi menjadinya. Kalau ibu dah baju, panjang waktu kami menjadinya dong. Karena ibu perhiasan, karena Allah mendesain ibu kau merancak dari ujung rambut sampai ujung kaki, rancak tu maka wajib ditutupi. Kami ibu fitnah, kalau kami tak fitnah bang. Itu makanya kata Nabi, kalau laki-laki salat lewat perempuan, ulangi salatnya. Tapi kalau laki-laki yang lewat di depan perempuan salat, tetaplah salat, tak ada masalah. Yang masalah tu kalau kami salat ibu lewat, tak masalah tu. Enak? Kalau ibu kau rancak, kalau lewat di muka kami, langsung hand kami ini. Tapi kalau ibu lewat di muka kami, lewat di muka ibu dah mikir kami kan ada. Itu makanya kalau salah imam salah. Kalau kami bisa balik, subhanallah bisa. Kalau ibu salah imam jangan balik. Boleh? Ibu kalau imam salah, bukan saya. Jadi ibu subhanallah, kok salah imam? Ibu subhanallah. Pertama saksi imam lebih percaya lah. Karena ibu kau gangguannya balik, itu masalahnya. Itu kenapa ibu diciptakan terakhir. Ini makhluk paling sempurna ini yang terakhir ni. Itu maka ibu kau jarang sakit. Dan jarang sakit ibu ya. Karena imunitas tubuh ibu kau diciptakan Allah memang kuat. Jadi ke rumah sakit, rupanya ibu ke rumah sakit dah saya. Siapa banyak merawat suami merawat istrinya atau istri merawat suami? Istri merawat suami. Kami ibu-ibu kok jarang sakit, kami kok lama dia sama tak sakit. Maka umur kami tak ada yang panjang-panjang dong. Ya, 760 tu lagi mati, 65. 70 tu jarang, cicit. Laki-laki kok 65 lagi mati. Ya. Kalau ibu-ibu umur 70, 80 ada juga mati deh. Karena itu punya daya tahan tubuh yang kuat. Jangan kami itu tak banyak yang boleh-boleh beliau tu kan. Ada yang tagih-tagih, ada yang tangka-tangka itu, ya kan? Dan lama-lama tapi mati tu, kan? Coba yang survei lah, mana banyak nenek-nenek jaga kakek-kakek? Nenek-nenek, pasti banyak nenek-nenek. Karena kalau ibu diciptakan terakhir, makanya az-zakar wal unsa. Yang terakhir itu yang paling canggih itu makanya ibu diberi tugas hamil, melahirkan, menyusui, yang ketika perkara ini tidak akan kuat laki-laki manapun melakukan. Tapi saya dapat kau, kalau dah hamil dapat kau.
Kau tahu apa kau kali dia ngomong? Dah kata lo ke hamil melahirkan lo cari orang kamu. Tapi ibu tak tahu, karena ibu paling hebat ciptaan Allah, paling sempurna ciptaan Allah. Makanya bapak dah lagi tugas hamil melahirkan, dah kata lo ke lo cari orang kamu. Enak? Jangan kehamil le, jago tengah malam si anak menangis tak lo dia lah. Enak? Ibu 2 tahun cuma lalu tu dah lo sempurna dalam malam dulu tu. Asal lalu tindak saja tu dah kan? Kalau apa situ di malam tu penting mau mati sampai kau tu. Enak? 2 tahun jago malam mati juga sampai tu. Kalau ibu tak tu kuat memang kuat. Cuma kalau lalu ibu kau dah tipis ya. Apa aku kalau menangis anak tengah malam tak kata jago je mas. Tak jago ke nak mengamuk selalu tu. Kalau ibu anak ibu mandi saja, tak buka mandi ibu nak. Memang begitu diciptakan Allah. Kalau ibu punya kekuatan luar biasa, walaupun lalu tak maksimal, tapi badannya pun tak akan sakit. Itu tu. Makanya kalau menangis anak tengah malam tu ibu capek duduk. Tapi betul Allah menciptakan. Kalau ibu jaga tu lalu cok kami, mati anak tu di korea. Maka jaga ibu lalunya tipis, gitu tu. Ya lagi kami kau jago lo tengah malam tu dah lo bunuh ya lo. Anak menangis dah susu kami dah do lah. Kami bunuh jago, dah bunuh jago, pasir jago yang cak ibu jago. Dah betul. Tapi intinya ibu-ibu ni makhluk paling kuat. Itu kenapa dia setelah az-zakar. Jadi diciptakan dulu malaikat, setelah malaikat jin, setelah jin binatang, hewan, manusia. Nah yang terakhir itu perempuan. Itu makanya didahulukan laki-laki baru perempuan. Nah jadi itu juga ada isyarat bahwa kena laki-laki pakok dulu. Kalau dulu itu menunjukkan makna afdaliyah. Memang laki-laki itu diberikan keutamaan yang banyak ya dalam soal fisik dan tanggung jawab. Kalau yang dulu itu kan biasanya yang memimpin saja. Makanya kami ibu ditakdirkan Allah memimpin ibu. Maka kami datang lebih dulu dari ibu. Imam itu dimukul kan. Itu maka az-zakar baru unsa. Laki-laki di depan perempuan itu maksudnya tau. Disitulah dipahami bahwa laki-laki itu memang ya ditakdirkan Allah di depan perempuan. Jadi ibu kalau dengan suami tak boleh ibu dominan, itu kunci. Di rumah tangga ibu harus di belakang. Jadi ibu dimungkul. Ibu tak boleh menentukan kebijakan, mensupport kebijakan ya, tapi menentukan kebijakan tak boleh. Jadi ibu saya satunya menentukan rumah itu tidak boleh. Sampai apa pun ibu suruh-suruh saya kalau mak ibu tidak boleh. Karena tu ibu sebagian Bobby menyuruh-nyuruh apa? Pak angket kot, Pak angket lagi, Pak boleh angket, angket siapa? Bu cie-cie dah perintah tu. Angket ibu tu jangan jauh panjang siang angket serang, betul? Ibu dah amu macam tu. Oh kami tu pemimpin ibu ya. Jadi pemimpin ibu jadi suruh-suruh, tak boleh suruh-suruh. Ibu minta tolong boleh sekali-sekalinya. Ya, ikut tapi dulu kalau minta tolong panjang, tidak akan tolong tak mau tu nyuruh, tak mau tu. Itu jadi tolong ibu tempatkan kami di posisinya. Kalau kami itu dimungkul ya. Kami itu pemimpin. Itu makanya ibu Nabi Yusuf dulu pada bercerita lewat mimpi ya. Saya lihat matahari 11 bintang, matahari, bulan ya kan? Yang dilihat itu bukan bintang, matahari, bulan. Itu yang dilihatnya itu bapaknya matahari, ibunya bulan, anaknya bintang, 11 saudaranya. Dari 11 dari benda-benda langit itu matahari, bulan, bintang, cahaya yang paling dominan itu matahari. Bulan tidak punya cahaya ibu. Bulan itu cahayanya cahaya matahari juga ada begitu. Itu makanya ibu-ibu ya tak boleh memutuskan sesuatu yang berbeda dengan bapak-bapak. Karena beliau matahari.
Jadi ibu tolong tempatkan kami sebagai matahari di rumah itu. Ya. Matahari itu yang penentu. Bulan baru muncul kalau matahari hilang. Tak ada matahari lain, dah mati matahari itu. Atau matahari itu pahitnya, baru ibu muncul sebagai pengganti cahaya bayi. Itu pun cahaya itu tak ada karih itu, lunak, tak itu, sejuk, tak itu. Itu metaforanya indah tu. Kita jangan ibu karih itu di rumah tu. Ya tak boleh ibu karih, suara ibu tak boleh lebih karih daripada suara kami, itu tak boleh itu ya. Jangan ibu nyaring-nyaringi ke kami, tak boleh itu. Pokoknya suara ibu harus lunak seperti bulan, cahayanya lembut. Salah pun kerajaan kami, suara ibu tetap lunak. Ibu kalau salah kerajaan Pak, ibu bertanya, Pak, boleh aku bertanya? Bila? Kalau modeko bahan Pak, ini salah kerajaan Pak. Ibu kau bertanya, kau modeko bahan Pak. Itu, jadi ibu kata apa tu? Langkahin tak apa-apa nana, saya kerajaan salah macam tak mau jadi ibu itu kami tak boleh. Karena ibu kami lagi kuat, cuy ibu seringnya nampak dia bu. Apa-apa lagi gaya kuat, ancuk kena seringnya mana saya kena seringnya. Dulu dah tahu jaringnya apa itu, kita pensiun nanti. Ya. Kali-kali apa aku itu mesti di buku-buku ni. Bisa ketika ada orang suruh orang gaya. Aku pakai menulis lagi kantor sering ini ibu dia. Ibu jangan cerita ibu masalah itu kan. Kami itu pemimpin itu dia tak boleh ibu boleh dulu. Kadang-kadang ibu kalau tua kami itu memang harago kami itu lah turun banyak ibu. Harago. Masa ini kayak apa kalau dia lancung memperangnya ya itu tak kena juga lah. Jadi gitu. Kenapa tu yoronyo dan dahulunya butuh jadi istrinya kan. Tak boleh ibu cintu ya. Kau dapat makin tua, ibu makin hormat kan. Ya, kau dapat kami pulang walaupun makin tua, kau pulang kami ibu sambung di buka pintu. Ya kan? Sambung di buka pintu. Ya kan? Ikut dah lah kami pulang lah, dah aja ya. Dah pulang tak yo baado, tutup segitu tu dah. Ya kan? Ayo lah, jadi dah makan dulu deh. Jadi dia kau bakal tak pulang kau dicari pun, dah pulang sore ke dia makan dulu dah. Kalau dia dah makan dulu tutup segitu kandang leh, makan musang dari luar tu. Makanya ibu tolonglah kami itu ditempatkan sebagai pemimpin. Itu kenapa setiap kata laki-laki selalu mendahului kata perempuan. Tutup. Supaya ibu tak mendahului kami. Jangan pernah ibu-ibu mendahului kami, mendahului keputusan, mendahului kebijakan, mendahului suara, tak boleh. Tu memang begitulah aturannya. Ibu yang masih punya suami, yang tidak ada, biarkan, alhamdulillah ada dua. Tidak banyak dosa ibu. Dosa ibu masalahnya dari tua ke banyak apa? Ya, ibu mau dulu ya Pak. Ini dah boleh mau dulu itu. Kalaupun salah, kalau jawab aku ibu bertanya. Ya, tak membelaminya lo bertanya. Gitu. Ya. Nah ibu ko itu yang banyak buat tadi itu kalau tua apa itu nyacok sering-sering ibu ko. Nah, berbuat amal ibu api itu satu yang hilang satu saya orang. Nah, kalau itu ibu hilang amal ibu satu. Nah itu alasannya kenapa az-zakar baru wal unsa, karena kami memang dahulu dari ibu. Kami diciptakan dahulu, diberi tugas memimpin. Nah, makanya kami tolong didahulukan. Jangan didahului, tolong dahulukan kami dalam segala hal lah. Ya, termasuk makan gitu. Makan pun jadi ibu dulu. Kau masak ibu, tunggu kami ibu jangan makan. Saya dulu ibu nak makan tinggal siswa ibu saya makan. Kamu itu betul. Ibu kalau sudah masak tu, telepon apa lapa-lapa, baru telepon Pak. Mereka pulang apa sebentar yang boleh lapa mana? Ramu apa pulang ibu makan sana dulu, cina. Bunyi ibu makan. Tapi dia sudah masak ibu makan sana syok. Kami itu kalau siswa ibu saya kami makan itu tak boleh betul. Jadi dulu kami, kan? Aisyah tu ibu
tidak pernah memakan masakannya kecuali Nabi makan dulu. Itu Aisyah begitu di kursi itu kadang-kadang kalau asin tidak tahu ya bang. Karena tidak pernah memakan masakannya kecuali Nabi majaknya makan. Lah makan Nabi barunya makan, kalau diajak Nabi makan barunya makan. Itu Aisyah begitu. Itu beda Aisyah ibu-ibu. Ya. Kalau ibu tidak masak makan dulu. Habis itu mengecik bu, makan dulu. Masuk anglo dulu. Saya boleh dulu kami lah. Itu aturannya tu. Nah, makanya aturannya itu makanya laki-laki itu dahulu dari perempuan. Gitu. Nah, yo terosong selama kau bahasan suami lah mati misalnya. Ya mudah-mudahan lah yang ampuni bu. Kalau tak ampuni suruh apa salah itu suruh. Nah, tu kalau kami masuk surga pun dulu ibu suruh pak. Iya. Makanya baca nanti di surat itu Al-Isra 71 itu. Nanti manusia dipanggil ke surga dengan imamnya masing-masing itu. Imam itu siapa? Ya yang memimpin dia kan. Nah ibu yang memimpin ibu suami ibu, makanya nanti ibu masuk surga suami, baru ibu bawa kemudian itu. Makanya besok ibu ke surga itu apa dipanggil itu bang? Bapak fulan dan istri, betul tak? Silakan ke surga Firdaus, Gen Ampe. Nah, itu. Ya bang betul pak. Makanya ibu-ibu di akhirat itu disuruh di padang mahsyar itu. Tolong kalau ibu-ibu itu di jangan-jangan. Dia mengengak sesuatu. Orang suruh mengengak tercium-cium orang ini cari orang siapa ada di bawah subuh itu. Ya tu. Makanya ibu asal sabui nama apa, macamnya ibu yang padu. Itu tu. Itu makanya ibu waktu sabui dari tak boleh jering-jering, melawan-lawan, lagi membantah. Beko apa nak tiba ke surga? Apa fulan silakan ke surga Firdaus. Ibu tak akan tiba dulu. Tapi ibu tanya apa? Ampu apa? Kecil ibu. Kecil apa? Kau melawan panjang saya ada ibu je. Kau usul berapa yang pakai kamu ya? Ada selesai ibu disuruh tahu. Kau jalan kami mati kau. Boleh lo, supaya aman tu. Karena kami dulu ibu diwarnakan tu. Itu alasannya kenapa az-zakar wal unsa. Itu ya. 3 ayat dulu ibu ya. Ayat hampir sampai 10 nanti kita lanjutkan. Ya, bagaimana pembahasannya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih kurang mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.